Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di CJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lebih dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi hari ini adalah Ibu mengulang apa yang dimaksud dengan resep masakan. Minggu yang lalu Ibu sudah memberikan tugas ya untuk kalian kerjakan di rumah, dan hasilnya dilaporkan, dikirim ke Ibu. Dan sebagian udah Ibu terima, kecuali yang nggak mengerjakan dan nggak mengirimkan tugas. Anak-anak sekalian, minggu yang lalu Ibu sudah berbicara mengenai resep masakan. Apa sih sebetulnya resep masakan? Tapi sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang resep masakan, Ibu mau mengingatkan pada kalian, ternyata apa yang sudah kamu kirimkan ke Ibu dari tugas yang Ibu berikan, banyak yang tidak sesuai dengan maksud Ibu memberikan tugas. Kenapa saya anggap tidak sesuai? Karena sebagian besar justru kalian itu menganggap kecil atau nyepelein, karena tidak berhubung langsung, bertemu langsung, bertatap muka langsung, sehingga apa yang kamu kerjakan itu dianggapnya Bu Surati nggak akan teliti. Dengarkan baik-baik ya. Kenapa Ibu bicara begini? Kamu ini udah kelas 9. Yang pertama, kamu sudah kelas 9. Apalagi khususnya pelajaran prakarya, Ibu sama sekali belum pernah ketemu langsung dengan kalian di kelas, baik dari kelas 8 sampai sekarang. Tetapi Ibu
dituntut untuk memberikan nilai karena kamu mau ujian yang sebentar lagi akan ada ujian. Mudah-mudahan nanti kedepannya sudah mulai tatap muka, mudah-mudahan ya. Tapi kalau belum, ya, apapun alasannya, kamu tetap harus punya nilai. Jangan menuntut nilai tapi kamu nggak mengerjakan tugas. Nah ini. Jadi belajar di rumah bukan berarti boleh semaunya. Karena memang situasinya ini juga bukan menjadi kehendak sekolah, bukan menjadi kehendak guru, dan mungkin juga bukan kehendak orang tuamu dan kamu sendiri tidak mengharapkan hal yang seperti ini. Tapi inilah faktanya. Ternyata harus kamu jalani. Dan kamu tetap melaksanakan tugas-tugas mengikuti materi dan tugas yang diberikan oleh guru. Kembali kepada karena kamu butuh nilai, ya, kamu butuh nilai dan ibu juga berkewajiban untuk memberikan nilai. Ibu tidak mungkin memberikan nilai tanpa ada laporan pekerjaan. Jelas kan? Jadi ini sama. Ibu harus memberikan nilai, kamu juga harus memberikan tugas, melaporkan tugasnya. Dari beberapa kali yang sudah ibu jelaskan, sebagian kamu nggak memahami. Nah, nggak memahaminya ini menurut keyakinan ibu karena memang kamu tidak memperhatikan. Terbukti apa yang kamu laporkan ke ibu jauh menyimpang dari ketentuan. Dan yang aneh, ada yang memberikan laporan tapi tidak sesuai. Karena apa? Contohnya begini, minggu kemarin itu, ya. Kalau yang lalu-lalu itu kan ada ulangan harian, ada tugas harian, ya kan? Tapi minggu yang lalu itu praktek. Yang seharusnya kamu laporkan ke ibu hari Sabtu kemarin, terakhir. Karena itu memang tidak bisa dibikin dadakan, karena itu perlu biaya, perlu sarana. Kalau yang lain-lain kan tugas langsung ditulis, itu pun kamu nggak ngirim tugas. Kayaknya ibu bingung ini, ibu harus seperti apa? Lihat wajah kamu udah pernah tapi nggak tahu nama karena ibu nggak ngajar ya. Dari kelas 7, kelas 8, dan baru ketemu di kelas 9, itu pun tidak bertemu langsung. Ini kesulitan buat saya. Sehingga yang mana yang namanya Zahra, yang mana yang namanya Anjaki, ya, Rafli, dan lain sebagainya, Fikri. Tapi jangan dianggap ibu bisa memberikan nilai yang salah. Tidak, karena ada data. Ibu punya data semuanya, ya, walaupun tidak tatap muka. Jadi sekali lagi, tolong jangan sampai nanti kamu lulus hanya namanya lulus, tapi nilainya tidak sesuai dengan ilmu yang kamu dapat. Masalahnya apa? Akan menjadikan kesulitan buat kamu sendiri nanti di tingkat SLA-nya. Kan tentunya kalau lulus nanti kamu melanjutkan, tapi nggak punya ilmu. Jelas ya? Jadi tolong walaupun PJJ ikuti.
Jangan alasan HP. Anjaki tolong perhatikan. Jangan alasan HP. Kenapa saya bilang alasan HP? Banyak yang mengatakan, Bu, maaf, HP saya paketannya habis. Bu, maaf, HP saya rusak. Rusak nggak selamanya, paketan habis juga nggak selamanya. Tugas itu bisa dikirimkan menyusul setelah kamu punya paketan atau setelah HP-mu tidak rusak. Saya yakin orang tuamu pasti akan perhatian. Kalau rusak ya HP-nya pasti dibetulin, ya. Kalau paketannya nggak ada, pasti akan diusahakan untuk punya paketan. Itu semua orang tua pasti seperti itu, karena orang tua tahu bahwa memang sistem ini harus diikuti dengan baik. Jadi syaratnya bagaimana? Contohnya, ini ada beberapa anak yang sama sekali nggak pernah ngerjain tugas, sama sekali nggak pernah memberikan laporan. Tapi waktu PTS ada, nilainya jelek banget, cuma 1 waktu PTS. Sebelum PTS, sesudah PTS sampai sekarang nggak pernah ngerjain tugas. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira Bu Surati kesulitan nggak memberikan nilai dengan seperti ini? Terus kalau kamu mau nuntut nilai yang mana? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Misalnya, saya harus dapat nilai, Bu. Dari mana? Sama saya. Saya harus memberikan nilai. Nilai apa? Kan begitu kan? Jadi kamu bisa menyusul untuk mendapatkan nilai setelah HP-mu benar, nggak rusak, atau setelah punya paketan dengan catatan, Bu, mohon maaf, saya ngirim tugas. Ini kelas 9 ini saya udah 6 kali memberikan tugas. Jadi 1 kali ulangan harian, 4 kali tugas harian, 1 kali tugas praktek minggu kemarin, 6. Jadi ibu harus menyusun atau punya data 6 nilai. Tapi kalau sama sekali, padahal ini nanti adalah untuk nilai rapot, sebelum PTS nggak pernah masuk cuman PTS nilainya 3, sampai sekarang nggak pernah masuk. Besok pas ikut misalnya penilaian akhir semester ikut, berarti cuma punya 2 nilai PTS dan nilai pas. Gimana itu? Sebelum PTS ibu 5 kali sama PTS. Setelah PTS ini sudah yang ke-6. Tapi kamu punya nilai 1 doang, yaitu PTS, karena pasnya belum. Kira-kira ibu harus bagaimana? Tolong coba kamu jawab. Ayo nih, siapa yang bisa jawab? Juwita, Febrianti, bisa jawab nggak nih Juwita? Cara ibu seperti apa nih kira-kira nih? Atau Bagas? Ibu harus gimana nih kira-kira? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu tidak mengerjakan tugas? Jadi dengan catatan ini, tolong yang tugasnya juga belum komplit, ya, untuk yang lainnya, apalagi yang sama sekali tidak ada, kamu bisa mengirimkan tugas ke WA Bu Surati dengan catatan, Ibu mohon maaf,
ini tugas saya mengirimkan tugas yang keberapa. Di situ sebutkan. Caranya gimana? Kamu nanya teman-teman yang lain. Tugas pertama apa sih? Kedua apa sih? Ketiga apa sih? Keempat apa sih? Kelima apa sih? Keenam apa sih? Tanpa itu, ibu nggak bisa punya nilai kamu. Jelas ya? Nah, untuk hari ini, ibu akan mengulang kembali tentang apa sih yang dimaksud dengan resep. Karena ini banyak yang nggak tahu. Kemarin ibu memberikan tugas yaitu mengenai resep bandeng asam-asam pedas. Oke. Bandeng asam-asam pedas. Resep itu adalah ya, cara pembuatan bahan makanan mentah menjadi matang yang siap saji. Cara membuat bahan makanan mentah, pembuatan bahan makanan mentah menjadi bahan makanan matang yang siap saji. Nah, sekarang ibu mau jelaskan bagaimana prosedur untuk mendapatkan nilai praktek yang kemarin ibu berikan. Jadi untuk melaporkan tugas ke ibu bukan hanya sekedar mengirimkan foto hasil jadi, dipegang bu piring ini ada bandengnya bu, ini hasil tugas saya, bukan seperti itu ya, tapi harus ditunjukkan kepada ibu. Yang pertama adalah bahan semua yang diperlukan untuk membuat masakan itu. Contohnya, kalau ibu memberikan tugas asam-asam bandeng, berarti harus ada ikan bandeng. Yang ibu berikan tugas itu kemarin boleh dikerjakan sendiri, boleh berkelompok. Ibu nggak menunjuk kelompok karena apa? Ibu nggak tahu kamu ada di mana. Makanya kamu bisa mencari teman kelompok sendiri walaupun tidak satu kelas. Yang penting berdekatan. Jadi tidak harus satu kelas. Kamu dari 9D, teman yang paling dekat 9A, dia aja kerjasama, ngerjain bareng. Ada lagi 9C yang dekat, bertiga, boleh, ya. Jadi ada lagi misalnya 9B, 9B, ada lagi yang dekat, boleh maksimal 4 orang. Jadi 4 orang itu boleh dari 4 ke kelas, tidak harus dari satu kelas. Ringan nggak kira-kira? Ringan ya sebetulnya. Bandeng itu kalau di dalam resep ibu memberikan 2, tapi boleh hanya membuat 1. Berapa sih 1 ekor bandeng? Kalaulah 1 ekor bandeng itu 10.000 atau 15.000, berdua atau berempat saya pikir nggak terlalu berat. Itu tergantungnya. Jadi persyaratan pertama yaitu harus melaporkan bahan dan bumbu yang diperlukan untuk membuat bandeng asam-asam pedas. Dan bumbu, karena bumbunya banyak sekali itu, walaupun sedikit, garam sesendok misalnya, ya, ada cabai 4 biji,
cabai merah, cabai hijau, misalnya itu cabai rawit, 4 biji. Saya pikir kalau itu dikerjakan akan ringan. Setelah menyiapkan bahan dan bumbu, itu proses pertama. Kalau kamu hanya menyiapkan bahannya, bandeng aja, difoto terus dikirimkan ke ibu, karena ada ya yang mengirimkan ke ibu hanya bandeng aja masih di baskom, sudah dipotong jadi 3. Bu, ini saya ngumpulin tugas. Apa yang akan saya milih? Terus ada juga yang mengirim foto bukan bandeng. Mohon maaf, ya, tidak. Untuk kali ini jangan sama-sama beli, jangan membeli bentuk ikan yang lain. Kenapa? Ada yang mengirimkan cuy, ikan cuy. Ada yang mengirimkan ikan tongkol. Ada yang mengirimkan ikan lele. Karena dari beberapa ikan selain bandeng yang disebutkan itu, kalau dibuat asam-asam pedas akan menghasilkan rasa yang berbeda. Cuek itu makanan yang sudah ikan yang sudah setengah matang dan rasanya asin. Jadi tolong tetap menggunakan ikan bandeng sesuai yang ibu harapkan, walaupun cuma satu, dengan kelengkapan bumbunya. Itu prosedur pertama. Jadi kalau cuma itu doang, kamu sudah bisa memperkirakan berapa nilai yang didapat. Kalau full semua prosedur diikutin, maka nilainya 100. Yang kedua adalah proses. Karena bandeng itu nggak ujuk-ujuk dari empang langsung dimasak, atau dari pasar langsung dimasak. Proses, ada proses. Proses persiapan, proses pengolahan. Persiapan apa? Membersihkan bandeng dengan cara yang sudah ditentukan, membuang sisik dan membuang isi perut dan lain sebagainya. Terus kemudian membersihkan, memotong-motong bumbu-bumbunya, ya, semua bumbu yang dibutuhkan. Itu proses persiapan. Kalau tadi proses bahan yang diperlukan, ya. Nah, yang ketiga ini adalah cara pengolahan. Cara pengolahan mateng sama-sama mateng. Cara mengolahnya berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Contohnya gini, ada yang mengirimkan foto bandengnya kering, padahal asam-asam pedas itu berkuah, walaupun kuahnya nggak banyak, ya. Tapi ini dibikin kayak semacam bandeng balado, sambelnya yang kelihatan, kuahnya nggak ada. Nah, ini juga termasuk proses yang salah, ya. Jadi pengolahan itu ada urut-urutan lagi kerjanya, ya, pengolahan. Tadi ibu udah bilang, pengolahan berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda dan rasa berbeda. Jadi jangan salah urut-urutan pengolahannya. Karena bumbu itu ada yang dihaluskan, ada yang tidak dihaluskan. Kalau semua dihaluskan, rasanya beda. Semua tidak dihaluskan, rasanya juga beda. Ini masalah. Lalu apa? Bagaimana cara
Yang benar, ikutin resep yang sudah ibu berikan waktu itu kan ibu suruh nyatat. Dicatat dan dilaksanakan tentunya. Bumbu mana yang harus dihaluskan, mana yang tidak dihaluskan. Ya. Terus kemudian mana yang harus dimasak dulu dengan minyak, bumbu yang mana, kapan memasukkan bandengnya ke dalam bumbu yang sudah siap, dan berapa lama matangnya ikan bandeng itu. Terus setelah mau matang, apa yang harus kamu lakukan untuk memastikan bahwa ikan itu sudah matang? Pastiin. Jadi jangan terlalu kematangan, hasilnya beda, dan bahkan mungkin ikannya akan hancur. Kurang matang, hasilnya beda, tidak bisa langsung dimakan. Nah, inilah perbedaannya. Terus selain yang ketiga, itu ada proses melengkapi hasil yang sudah matang. Proses melengkapi hasil yang sudah matang. Contohnya di situ ada daun kemangi. Ini juga banyak yang nggak menggunakan daun kemangi, jadi asal-asalan benar-benar. Ya. Daun kemangi itu kenapa harus dimasukkan setelah bandeng sudah matang? Karena untuk tidak merubah rasa. Dimasukkan dari awal, jelas rasa kemanginya hilang. Dimasukkan setelah matang, udah diangkat, kemanginya masih mentah. Kemangi mentah itu biasanya buat lalap. Itu tujuannya bukan pemanis masakan, tapi ini menambah rasa masakan. Makanya memasukkan daun kemangi setelah bandeng matang, tetapi bandeng belum diangkat. Ya, itu proses setelah bandeng masak. Nah, sekarang proses yang keempat apa? Penyajian. Penyajian. Tahu kamu menyajikan? Menghidangkan. Supaya orang bisa nyicipin, orang bisa merasakan, atau kamu sendiri bisa makan. Itu namanya menyajikan. Bagaimana cara menyajikan? Menggunakan alat yang sesuai. Contoh gimana? Kenapa saya bicara begini? Karena ada juga yang mengirim foto bandeng mateng masih di dalam penggorengan. Ya, masih di dalam penggorengan, masih lengkap dengan bumbu-bumbunya yang harusnya dibuang seperti daun salam, laos, kan harus dibuang itu. Tapi udah difoto kirimkan ke ibu, ini bu, foto. Nah, ini bukan penyajian namanya. Ya, tapi kamu harus menyajikan menggunakan alat yang baik, alat yang sesuai, alat yang dapat menarik minat untuk mencicipi. Wah, kan kadang-kadang begini, kalau tempatnya bagus, kamu udah tertarik duluan kan? Wah, ini tempatnya bagus, pasti enak rasanya. Padahal begitu dicoba belum tentu, tapi udah punya minat duluan untuk menimbulkan minat bagi yang akan mencicipi sajian tadi. Misalnya piring untuk lauk. Ya, piring itu kan banyak banget jenisnya kan? Ya, jangan pakai mangkok plastik yang asal aja, yang tadi buat nyuci, buat nempatin juga. Ya, ada yang begitu, ada yang masih di dalam penggorengan,
ada yang menempatinya itu pakai tempat-tempat yang lain. Cari alat piring lauk atau tempat lauk. Besar kecilnya gimana? Ya berapa yang kamu mau hidangkan? Kalau misalnya bandeng satu, apa iya pantas pakai piring yang gede itu? Nah, tentunya nggak pantas juga, nggak sesuai. Kalau begitu dihidangkan pakai piring yang gede, mana ikannya itu udah habis. Padahal bikinnya memang cuma satu, tapi terlalu besar tempatnya. Nah itu tidak sesuai. Bikin dua pakai piring kecil sehingga tumpah-tumpah. Nah, ini juga tidak sesuai. Itu penyajian namanya. Penyajian itu menghidangkan makanan yang sudah matang, siap untuk dinikmati menggunakan alat yang sesuai. Pantas nggak menghidangkan bandeng asam-asam pakai daun? Misalnya gitu, kurang pantas dan kurang tepat, ya. Nah, lalu berikutnya, nah sekarang sampai di situ dulu ya, sampai penyajian. Berapa prosedur udah tuh? 4 ya. Kalau kamu ikutin cuma 1 tadi menyiapkan bahan doang, nilainya berapa? Kalau kamu mengikutinya mengirimkan ke ibu 2 prosedur dari bahan sampai menyiapkan bumbu, itu nilainya kamu kira-kira berapa? Kalau kamu sudah sampai mengolah, sudah juga ditunjukkan ke ibu, kamu punya nilai berapa? Dan kalau sampai penyajian, kamu kira-kira nilainya berapa? Itu kamu pasti akan tahu. Karena 100 seluruh. Yang terakhir itu adalah proses packing. Packing itu gunanya, packing tahu nggak? Menempatkan makanan ke dalam alat yang dapat menghindar makanan itu dari faktor debu dan lain sebagainya. Sterilisasi makanan menggunakan alat. Yang pertama adalah membuat makanan menjadi tahan lama karena tidak kotor. Yang kedua, makanan itu menjadi punya daya tarik, ya. Kalau ada kuah, di packing pakai tempat yang tidak mudah untuk kuahnya tumpah. Terus yang berikutnya adalah menambah nilai daya jual kalau makanan yang kamu buat itu dijual. Menambah nilai daya jual kalau begini aja harganya 50, begitu di packing menjadi 75, itu menambah nilai harga jual di packing. Nah, dari kelima unsur tadi, kalau dipenuhi maka nilainya 100. Nah, sekarang kamu kira-kira berapa unsur yang terpenuhi? Berapa unsur yang kamu terpenuhi itu kira-kira dari hasil praktek? Pasti kamu tahu kan? Bu, saya nggak ada unsur itu semua karena saya nggak ngumpul. Bu, saya cuma 1 doang. Bu, saya cuma 2 macam doang, 2 prosedur. Nah, itu semua itu yang akan tahu kamu nilainya. Nah, sekarang tergantung dari kamu butuh nilai berapa, tinggal ngomong, ya kan? Ibu punya data. Jadi jangan dianggap, wah Bu Surati ini pasti nggak bakalan ngerti deh. Jadi bukan semaunya. Jadi PJJ ini jangan dianggap kecil. Memang proses sekolahnya lagi seperti ini, ya. Yang lainnya ini yang di depan ibu nih ya.
Jadi memang begini prosesnya. Ini di rumah cuma main aja, punya HP buat main game aja, buat chatting-chattingan aja, ya. Tapi entah kalau ada guru yang datang ke rumah bilangnya HP-nya rusak, bilang lagi HP-nya nggak punya paketan. Nah kesalahannya ada di mana ini kalau udah begini? Ada loh ya, saya udah bukan negor, udah nanya sama orang tuanya, karena saya kenal baik banget sama orang tua, ya. Kaget orang tuanya, kenapa jadi males bu anak saya bu? Saya dulu kelas 7-nya rajin, kesininya tambah males, sekarang males sekali. Jadi males banget, bukan males sekali ya, kalau males sekali cuma satu kali, males banget. Ini membuat orang tuamu menjadi sedih, karena apa? Udah kebayang nanti anak saya kalau masuk STM gimana, kalau masuk SMA gimana. Sekarang kamu belum tahu ujiannya, tapi kamu nanti akan bersaing di luar sana dengan ilmu yang kamu dapat. Padahal ini bukan cuma prakarya doang, kebetulan aja ibu prakarya nanya ke orang tuanya. Tapi pelajaran-pelajaran yang lain juga sama, bahasa Inggris, matematik, bahasa Indonesia, IPA, terus gimana? Ya, jadi itu prosesnya. Dari semua yang disebutkan itu yang dinamakan atau yang disebut dengan resep masakan. Suka lihat di TV chef itu enggak? Ya, itu laki-laki loh. Jadi jangan menganggap bahwa masak itu adalah pekerjaan perempuan, tugas perempuan, bukan. Dan itu ternyata menjadi sumber penghidupan dari masak tadi, karena orang itu tidak semuanya punya bidang di elektronik, semua bidangnya di mekanik atau di yang lain-lain. Ada yang walaupun laki-laki bidangnya masak memasak dan ahli pinter, jahit menjahit juga ahli pinter. Yang paling gampang contohnya itu chef, ya. Hotel itu bisa laku karena menu makanan yang disajikan enak-enak, karena dibuat oleh chef-chef yang profesional. Ya, jelas ya? Jadi tolong dirubah sistem kamu sekarang ini. Kamu sekarang disuruh ke sekolah begini. Ibu bukan cuma butuh kamu lihat datang ke sekolah, lihat wajahnya, bukan. Ini absen namanya. Tapi ibu butuh nilai hasil kerja, hasil laporan. Ya, jelas kan? Jadi nanti ibu minta tolong kamu bisa susul apa-apa yang belum kamu kerjakan. Ini akan saya pantau terus nih. Kemarin saya udah lapor sama wali kelas, ya, lapor sama sebagian orang tua, lapor sama kepala sekolah, bagaimana nanti kalau sampai ada yang kamu mau tanyakan? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya, ibu tunggu. Ibu masih berikan kesempatan dari 6 materi tugas yang sudah ibu berikan. Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang, ya. Dari 6 materi yang sudah ibu berikan tugas, ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang untuk
dilengkapi, dikirimkan ke WA ibu. Ibu nunggu, ibu rajin loh, kadang-kadang sampai jam 10, sampai jam 11 masih ada aja orang, maaf bu telat, ya nggak apa-apa, biarin ibu jembleng, ya, tolong dikerjakan. Kalau kamu butuh nilai, jadi ini bukan semata-mata tugas ibu memberikan nilai, tapi tugas kamu juga untuk mendapatkan nilai. Jelas ya? Ini jelas semua ya, Nana ya. Jadi itu tugasnya. Kalau yang sudah lengkap semua, nggak usah. Tugasnya adalah belajar untuk soal-soal pas nanti. Jadi soal-soal PTS ditambah soal ulangan harian dipelajari lagi untuk soal pas nanti. Pas itu penilaian akhir semester, itu untuk nilai rapot. Jadi nilai rapot itu nanti digabungkan dengan tugas-tugas yang harian dan lain sebagainya, ditambah hasil pas, baru nanti jatuh di nilai rapot. Nah, untuk tugas kalian itu tadi yang sudah lengkap, tinggal belajar. Soal yang belum lengkap harus mengumpulkan dengan catatan alasannya lengkap. Apa? Kenapa? Bu, tugas pertama saya belum karena ini. Bu, tugas kedua, Bu, ini saya tugas ketiga, Bu, ini saya tugas keempat. Ya, jelas ya semua? Jadi demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah, semangat dalam belajar agar kita dapat kembali di sekolah, bertemu teman serta bapak ibu guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali bertemu minggu depan di YPI Belajar Online Berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2, 1, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas gak? Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.